Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 24 Agustus, judulnya Kode Etik Perjanjian. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tawarikh 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Amin. Di Sinai, dengan memberikan hukumnya, Tuhan menetapkan dasar untuk mengajar umatnya bagaimana melalui hubungan dengan Tuhan, mereka dapat menjalani kehidupan yang kudus. Tetapi prinsip-prinsip hukum itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Tuhan memberi mereka hukum tambahan yang disebut hukum perjanjian. Adalah tanggung jawab para hakim untuk mengawasi undang-undang ini dan menerapkannya dengan benar. Pikiran rakyat itu digelapkan dan dirusak oleh perbudakan dan kekafiran, tidak bersedia untuk menghargai dengan sepenuhnya akan prinsip-prinsip 10 hukum yang mencakup ruang lingkup yang amat luas. Agar tuntutan hukum itu dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka peraturan-peraturan tambahan telah diberikan untuk menggambarkan serta menerapkan prinsip hukum itu. Peraturan ini disebut pengadilan oleh karena semuanya itu dibuat baik dalam hikmat yang tak terbatas serta keadilan, dan juga karena pemimpin-pemimpin mereka harus mengadakan keputusan sesuai dengan itu. Berbeda dengan 10 hukum, peraturan-peraturan ini disampaikan secara pribadi kepada Musa, yang kemudian harus menyampaikannya kepada bangsa itu. Demikian tulisan dari buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 364. Dalam Keluaran 21 ayat 1-32, terdapat peraturan khusus yang diberikan terkait budak Ibrani, pembunuhan, dan juga cedera fisik. Hukum perjanjian dijelaskan dalam beberapa pasal, ditulis dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 19. Semua peraturan dan hukum ini dikeluarkan untuk menghentikan gelombang kejahatan dan membangun masyarakat yang tertib. Hukum perbudakan adalah hukum yang istimewa dan tidak boleh disamakan dengan praktek perbudakan modern atau abad pertengahan yang kejam dan jahat. Budak-budak Ibrani pada kenyataannya dilindungi dan dihargai. Dalam masyarakat modern dan abad pertengahan, hamba dan budak adalah milik pemiliknya, yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan mereka. Sebaliknya, hukum-hukum dalam Alkitab mengatur hal-hal yang berbeda. Perbudakan dibatasi selama 6 tahun. Ditulis dalam Keluaran 21 ayat 1 dan 2, juga Yeremia 34 ayat 8-22. Dan pada tahun ke-7, semua budak harus dimerdekakan, kecuali jika mereka ingin tetap tinggal bersama tuannya. Para tuan juga harus memberikan istirahat pada hari Sabat, ditulis dalam Keluaran 20 ayat 9 dan 10, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun di kebanyakan tempat di dunia, perbudakan yang dilembagakan sebagian besar telah dihapuskan, namun ada yang prinsip-prinsipnya yang masih ada. Pikirkan apa yang dapat kita lakukan dalam lingkup terbatas kita untuk melawan prinsip perbudakan ini.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 13. Tuhan memberkati kita semua.